Saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama dengan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan kali ini kami akan membahas tentang kepribadian sisotipal. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kalau kita berbicara tentang kepribadian sisotipal, sepertinya belum terlalu paham gitu ya. Bisakah Bapak memberikan penjelasan pada kami tentang kepribadian sisotipal, apa tanda-tandanya dan seperti apa nanti penanganannya? Baik Bu Yosi, memang istilah sisotipal istilah yang saya hampir yakin kebanyakan pendengar mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini. Jadi kalau dieja hurufnya itu S K I Z O T I P A L. Jadi sisotipal. Cuma pembacaannya adalah sisotipal. Jadi ini memang adalah kondisi, sebenarnya kepribadian sisotipal adalah bagian dari salah satu jenis gangguan kepribadian yang ditandai adanya pola sosial atau pola hubungan dengan orang-orang lain, dan pola sosial ini mengalami penurunan yang ditandai adanya ketidaknyamanan akut atau ketidaknyamanan yang timbul dengan mendadak dan cepat memburuk, dan adanya penurunan kemampuan untuk membangun hubungan akrab. Dan orang-orang ini mengalami hambatan berpikir secara rasional, hambatan persepsi, cara mempersepsi hal-hal di luar diri mereka, sesuatu, dan yang paling penting mereka memang menunjukkan adanya perilaku yang eksentrik, perilaku yang aneh, yang tidak wajar. Yang tidak wajar di lingkungan sosial gitu ya Pak? Ya, dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi memang kepribadian sisotipal ini ditandai adanya 9 tanda atau gejala, dan minimal harus menunjukkan 5 tanda atau 5 gejala, 5 simptom, baru benar-benar para ahli akan mengatakan orang ini mengalami gangguan kepribadian sisotipal. Nah, kita memang membahas Bu Yosi, tujuannya adalah supaya kita semua memahami. Jadi kalau mungkin beberapa tanda ini ada pada diri saya atau pada diri orang yang dekat dengan kita, yang dekat dengan kita. Nah, dengan kita memahami, kita bisa memberikan upaya tindak lanjut untuk memberi pertolongan. Ya, dan respon-respon yang tepat tentunya ya Pak ya. Betul. Bisa dijelaskan apa tadi indikasinya dari 9 tadi Pak? Yang pertama, adanya ide-ide yang aneh. Jadi orang tersebut itu punya ide-ide yang tidak wajar, pikiran-pikiran yang di luar pikiran-pikiran manusia pada umumnya. Pikiran aneh ini, ide aneh ini tentang dunia gaib, tentang kemampuan-kemampuan gaib, atau tentang gagasan-gagasan yang tidak wajar, atau ini logika-logika yang sepertinya bertunggang balik. Itu idenya, ide yang aneh. Yang kedua, tanda atau gejala yang kedua pada orang kepribadian sisotipal, adanya kepercayaan yang aneh atau pikiran tentang keajaiban yang mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya mereka percaya tentang kemampuan mereka yang bisa membaca pikiran orang lain. Seperti paranormal dong ya Pak? Betul. Jadi memang kepribadian sisotipal ini sebagian bisa jadi paranormal. Iya. Begitu dipercayai ya, oleh orang-orang lain ini paranormal. Wah, ini orang indigo. Orang kita dalam tanda kutip orang yang punya kemampuan gaib. Betul. Padahal ini jenis gangguan kepribadian. Bukan kemampuan yang gaib sungguh-sungguhnya. Nah, nanti bagaimana Pak membedakannya antara orang yang sungguh-sungguh punya kemampuan gaib tadi dengan orang yang ternyata malah gangguan kepribadian? Nah, maka kita perlu lihat 9 tanda, 9 indikasi. Harus sabar menyimak ini dulu ya Pak. Silakan kalau gitu Pak. Jadi kemampuan yang kepercayaan aneh
atau tentang pikiran tentang keajaiban yang mempengaruhi perilaku mereka yang nomor 2 tadi ini. Jadi ditandai juga dengan pemikiran-pemikiran yang magis, tahayul, kemampuan telepati, kemampuan dengan melihat tajam dengan mata batin, bisa membaca kepribadian, pikiran orang lain. Kira-kira dengan mata yang tajam, aku tahu yang kamu pikirkan begini, atau aku tahu ya ada orang sedang membicarakan aku, gitu ya. Dan perkataan mereka kadang memang tidak nyambung satu sama lain dengan yang diucapkannya itu. Yang ketiga, tanda atau gejala yang ketiga orang schizofrenia adalah adanya pengalaman persepsi yang tidak biasa. Jadi persepsi itu kan artinya cara kita memandang sesuatu, cara kita memikirkan sesuatu. Pengalaman persepsi yang tidak biasa ini termasuk diantaranya ilusi tubuh. Ini loh, aku bisa keluar dari tubuhku. Ini aku bisa rohku keluar melihat diriku, atau melalang buana keliling sampai Amerika Serikat, sampai Arab Saudi, sampai ke Kutub Utara, Kutub Selatan. Dan saya bisa kembali lagi. Jadi itu pengalaman persepsi yang tidak wajar. Ini loh, aku mengalami kesakitan tubuhku. Ini infeksi karena aku menanggung kesakitannya orang lain. Ya, termasuk aku. Nanti kalau sentuh aku bisa tiba-tiba tidak kelihatan. Seperti fantasi ya Pak? Ya, pengalaman persepsi tidak wajar, ilusi. Yang keempat, adanya pikiran dan ucapan yang aneh. Jadi misalnya keyakinan bahwa berbagai kejadian itu memiliki makna yang khusus dan spesial bagi orang tersebut. Loh, ini terjadi banjir, ada banjir di Jakarta. Lihat, ya ada peristiwa di Israel seperti ini. Lihat, pasti berkaitan ini. Dan ada kaitannya. Jadi ini ada hubungannya dengan aku. Mereka mau mengancam aku. Aku berada juru selamat. Aku adalah penolong bagi kalian. Tetapi negara Israel, negara Amerika, negara Arab Saudi, negara Timur Tengah, negara Australia tidak merasa nyaman dengan pertolonganku sehingga memunculkan tanda-tanda alam seperti ini. Ngomongannya gimana? Tapi memang untuk sebagian orang menarik bombastis kan ya Pak. Hebat sekali. Kita harus jadikan Tuhan. Kita harus jadikan pemimpin sektor yang baru. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi gaya bicaranya aneh, pikirannya longgar, ya bicaranya itu bertele-tele tanpa henti dalam menjelaskan sesuatu. Yang berikutnya Pak, yang kelima, adanya kecenderungan untuk selalu curiga tanpa alasan, untuk selalu paranoid. Orang dengan kepribadian skizofrenia seringkali curiga terhadap orang lain dan meyakini bahwa semua apa yang dilakukan terjadi pada orang lain itu ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Wah, ini orang nggak suka seperti yang dikatakan tadi ya. Dan juga termasuk punya keraguan yang bersifat menetap tentang loyalitas atau kesetiaan orang lain dengan dirinya. Misalnya dia punya teman atau mungkin punya pengikut, ya karena wah ini paranormal, orang dengan kemampuan indera yang luar biasa, ada pengikut. Tapi orang dengan pribadi kita akan curiga terus. Ini ada yang mau bunuh, ini ada yang mau kudeta ini, mau menggeser posisi sebagai guru dari kelompok ini. Hipersensitivitas ya Pak ya? Ya, sangat sensitif sekali, tersinggung sekali, mudah tersinggung dan merasa terancam. Padahal nggak ada alasan yang nyata. Benar. Pak. 6 Pak. Yang keenam, yaitu adanya pemberian afek atau tanggapan afek yang tidak tepat. Jadi afek ini artinya menampilkan perasaan, emosi, kesenangan, kesedihan, rasa senang, rasa tidak senang yang tidak tepat. Jadi misalnya mestinya dia kan ngomong dengan sedih, menangis, tapi dia ketawa misalnya. Atau dia ngomong kisah yang menyakitkan dengan nada yang datar, ekspresi yang datar. Atau dia ngomong sesuatu dengan ekspresi yang intinya tidak wajar dan aneh. Jadi memang orang dengan kepribadian skizofrenia tidak dapat menikmati kesenangan hidup. Hidup mereka ini digolongkan oleh kehampaan, jadi datar, lebih diwarnai dengan pikiran-pikiran mungkin negatif karena curiga, kata alasan tadi, dan juga
melihat sesuatu dari posisi keterancaman, emosi datang dan respon emosinya terbatas dan tidak tepat. Menderita juga ya Pak ya? Benar. Menderita ya, melihat segala sesuatu dari kacamata yang gelap. Betul. Baik, yang ketujuh Pak. Yang ketujuh adanya perilaku atau tampilan diri yang aneh atau eksentrik. Jadi ini lebih ke penampilan luar ya Pak? Betul, perilaku dan berpakaian. Perilaku dan gaya berpakaian. Oh. Jadi misalnya pakaiannya formal, ya. kemudian menggunakan aksesori ya. yang asal nabrak kalung yang besar-besar, kemudian dengan mungkin simbol-simbol kepangkatan militer, baju comang camping, tapi juga ada yang kain selendang yang bagus menutup pinggangnya. Intinya tuh ya betul, tampilnya orang dapat ini orgil, ini orang gila ini. Tapi kok ngomongnya sepertinya tidak ngomong, sepertinya nyambung. Tapi penampilannya seperti penampilan orang gila, seperti selebritis, aneh. Atau mungkin dengan masker yang sangat. Perhatian atau bagaimana ya Pak? Penampilan yang eksentrik tadi ini. Atau dari dalam dirinya, yaitu dia merasa yang istimewa tadi, yang gaib itu tadi ya Pak ya? Bukan dari perhatian ya, tapi memang ekspresi jiwa. Jiwanya kan jiwa yang aneh, yang unik tadi, yang eksentrik. Sehingga akhirnya penampilan tubuhnya keluar ya, keluar dari ekspresi jiwa yang aneh. Yang selanjutnya 8 Pak. Yang ke-8, kurangnya teman dekat atau teman karib selain saudara langsung. Jadi karena keanehan ini, karena juga kecurigaan tanpa alasan ini, makanya memang tidak ada teman dekat, teman karib, karena yang mau mendekat juga dicurigai tadi ya Pak ya? Dicurigai atau ini kok nggak nyambung. Mungkin ada yang jadi pengikutnya, jadi pengikutnya bisa jadi ada, tapi juga bukan dalam konteks relasi dekat. Jadi kalaupun dia punya pengikut ya, dijadikan paranormal, guru, untuk kepentingan ya Pak, misalnya yaitu untuk mencari paranormal rezeki atau apa begitu ya, hanya untuk kepentingan tertentu. Karena orang yang mengikutnya pun juga lebih mungkin orang yang punya kekosongan diri, kekosongan tentang gambar diri, cara berpikirnya pun kurang bernalar, sehingga jadi pengikut. Tapi pengikut pun kemungkinan ya pengikut yang diwarnai ketakutan. Relasi yang tidak sehat. Jadi hubungannya hubungan yang berjarak. Maka tandanya 8 nggak heran disebutkan kurangnya teman dekat atau teman karib selain saudara langsung, karena ya saudara kandung ya udah pasti kakak saya, adik saya. Baik, yang terakhir ke-9 Pak Sindu. Yang ke-9 yaitu adanya kecemasan sosial yang berlebih, yang memang cenderung dikaitkan dengan ketakutan paranoid itu tadi. Jadi memang orang dengan kepribadian sosiotipal ini menemukan kesulitan untuk membangun hubungan yang akrab, karena mereka mengalami ketidaknyamanan berada di tengah-tengah orang lain, disebabkan karena kecurigaan mereka, ide mencurigakan, paranoid, hipersensitivitas, kecurigaan konstan tentang loyalitas kesetiaan orang lain. Jadi kecemasan sosial ini membuat dia akhirnya menjauh dengan orang-orang lain, baik dengan orang-orang yang sudah mengenalnya ataupun orang yang belum dikenal. Dari namanya, skizotipal mirip dengan skizofrenia yang sudah lebih kita kenal. Apa Pak hubungan atau bedanya bahkan skizotipal dan skizofrenia? Jadi betul Ibu Yosi bahwa gangguan skizotipal ini atau kepribadian skizotipal ini awalnya dianggap adalah bagian dari gangguan skizofren. Jadi namanya skizofrenia itu kan gangguan psikotik, gangguan di mana orang terputus dengan dunia nyata, dengan pikiran-pikiran, halusinasi ataupun keyakinan-keyakinan yang salah. Nah, gangguan skizotipal sekian puluh tahun ketika dirumuskan oleh para ahli diberi nama simple skizofrenia. Jadi skizofrenia yang tipe sederhana, tipe simple, yang ditandai dengan keanehan yang terus-menerus dalam perilakunya. Tapi dalam perjalanannya akhirnya diberi nama yang terpisah, yaitu gangguan kepribadian skizotipal. Jadi yang disebut gangguan kepribadian seperti kita membahas dengan judul kepribadian narsistik, kepribadian ambal, kepribadian antisosial dan lainnya. Intinya begini, gangguan kepribadian
itu dialami oleh orang-orang yang masih cukup bisa berfungsi dalam kesehariannya. Dia mungkin bisa sekolah, bisa bekerja, dan dia bisa mungkin punya suami, istri. Jadi orang yang masih ada di dalam kita, dalam relasi pergaulan sosial kita. Cuma mereka punya hambatan-hambatan tertentu dalam kepribadiannya. Sehingga disebut personality disorder atau gangguan kepribadian. Sedangkan kalau skizofrenia lebih dalam menghantam ya Pak, sehingga mereka kesulitan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi untuk bekerja, sekolah sulit, untuk membangun pernikahan juga sulit, jadi orang tua juga sulit karena nggak nyambung pikirannya dengan kenyataannya, omongannya nggak nyambung. Nah, skizotipal itu tadi ciri khasnya adalah orang yang unik, eksentrik, aneh dalam cara berpikir, berperilaku, dan berrelasi. Termasuk sikap menyendiri dan menarik diri dari masyarakat. Jadi bisa inilah ciri dan perbedaannya dengan skizofrenia. Baik Pak. Nah kalau boleh lebih dalam membahas Pak, apa sih yang membuat orang atau latar belakang seseorang bisa menderita kepribadian skizotipal? Jadi para ahli dalam penelitian jangka panjang menemukan bahwa orang-orang kepribadian skizotipal itu ternyata di lingkar keluarga intinya, misalnya dengan orang tuanya, itu ada yang mengalami antara gangguan skizofren atau mengalami gangguan depresi. Oh, jadi faktor genetik ya Pak? Ya, faktor genetik ini artinya memberi sumbangsi, nilai sumbangan terhadap munculnya anak dengan kepribadian skizofrenia. Satu sisi. Sisi yang lain memang dari pola asuh keluarga. Jadi misalnya kalau seorang ibu, seorang ayah mengalami gangguan skizofrenia atau mengalami gangguan depresi klinis, tentunya juga mengalami gangguan dalam memberi asuhan ya Pak ya. Tepat. Jadi pengasuhannya kepada anaknya itu juga tidak normal, terhambat. Dan ini juga menyuburkan potensi gangguan kepribadian skizotipal pada sang anak. Maka kalau kita kaitkan dalam hal ini, kalau di antara kita ada yang mengalami gangguan skizofren ataupun gangguan depresi klinis, nanti benar-benar cari pertolongan. Kemudian pertolongan medis dan penanganan psikoterapinya. Dan kalau memang kita nggak berdaya atau mungkin kita punya pasangan yang nggak berdaya karena skizofren dan depresifnya, atau kita sama-sama nggak berdaya atau kita punya famili yang begitu, anaknya mungkin lebih baik diambil. Diasuh oleh keluarga yang lebih sehat ya Pak. Daripada di masa pertumbuhannya 10-12 tahun pertama itu kan masa keemasan, membangun struktur jiwa. Tapi ternyata tanpa disadari dirusak oleh orang tuanya sendiri yang memang tidak berdaya. Yang memang tadi terganggu. Kita dari lingkungan gereja, kita dari lingkungan komunitas masyarakat, kita dari keluarganya. Ambil tanggung jawab sosial. Ambillah anak itu diasuh oleh kita atau oleh pihak lain yang cukup sehat untuk mengasuh di masa-masa keemasan ini. Sepertinya ini yang dapat kita lakukan ya Pak ya, sebagai bagian dari tanggung jawab kita dalam komunitas orang percaya ya Pak. Betul. Nah sementara bagi orang yang mengalami kepribadian skizotipal, mari cari pertolongan. Mengakui cari pertolongan. Dalam hal tertentu obat bisa menolong untuk 1-2 hal, karena memang menunjukkan sedikit gejala mirip dengan skizofrenia. Yaitu adalah kecurigaan tanpa alasan, pikiran-pikiran yang aneh. Nah itu dengan obat medis tertentu yang psikiater tentu sudah pelajari bisa sedikit meredam. Tapi itu bukan satu-satunya penanganan. Penanganan yang lain adalah psikoterapi atau konseling mendalam. Jadi psikoterapi itu menolong untuk mengenali perilaku cara berpikir yang aneh dan bagaimana orang tersebut bisa belajar untuk punya kemampuan meningkatkan sedikit demi sedikit kemampuannya bersosialisasi. Dan mungkin tadi kepercayaan kepada orang lain tadi ya Pak ya, yang saya tadi garis bawahi menjadi gangguan pada orang skizotipal yang penuh dengan kecurigaan. Nah, untuk hal seperti itu memang obat medis dibutuhkan. Karena paranoid itu tidak cukup hanya diberitahu, terapi dengan secara konseling mendalam ya, tapi obat dibutuhkan bekerjasama dengan penanganan konseling mendalam. Baik Pak.
Kalau begitu kapan Pak kita boleh sadar kita harus ke dokter untuk orang-orang yang terganggu sisotipal? Ya, ketika kita mengalami hambatan ya. Jadi hambatan seberat itu, tapi sebelum itu, mari kita juga mawas diri, melihat diri. Apakah saya itu orang yang suka menarik diri, suka menyendiri? Kalau kita demikian, jangan biarkan. Apalagi kalau kita remaja, apalagi kalau kita punya anak misalnya, atau keponakan, teman, yang masa anak-anak tersebut atau masa ABG, SMP, SMA, masa remaja kok suka menarik diri ya. Mari jangan biarkan, oh kan dia masih bisa sekolah, dia kan masih beribadah, dia masih bisa mengatur hidupnya. Karena berarti jiwa yang sehat itu jiwa di dalam relasi dengan orang lain ya Pak ya. Makanya indikasinya tadi menarik diri berarti itu perlu diwaspadain begitu ya Pak? Diwaspadain. Jadi kita jangan membiarkan kalau kita misalnya seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin jemaat, seorang aktivis gereja punya rekan jemaat yang demikian, suka menarik diri. Seperti kalau dulu masa anak-anak ya, dan masa SMP SMA itu tidak sehat. Karena kalau dibiarkan bisa masuk lebih jauh ke gangguan skizofrenia dan yang lain-lainnya. Oke. Iya, saya mengerti. Jadi kalau kita kembali remaja, SMP, SMA yang menemukan diri kok saya suka menarik diri, nyaman. Iya, tadi bisa asik baca novel. Gadget Pak, pertama zaman sekarang ya. Nggak aman dengan orang lain. Nanti jangan biarkan diri. Kita bisa kasih cari pertolongan. Sudah harus ditolong ya Pak. Ya. Ada hal lain yang mungkin perlu disampaikan sebagai pesan berkaitan dengan hal-hal gaib, maka janganlah kalau kita punya paranormal, punya indera keenam yang luar biasa, jangan serta-merta percayai. Karena kemungkinan orang itu justru dari gangguan pribadian. Jadi salah. Dan memang di dalam Kristus kita tidak memberi tempat kepada hal-hal yang gaib. Selain itu memang karya Roh Kudus. Nah, bagaimana mengetahui karya Roh Kudus? Karya Roh Kudus adalah karya yang memberikan sejahtera. Dan hal-hal penyataan supranatural oleh Roh Kudus harus ada konfirmasi dari orang lain. Dan kita harus bandingkan dengan firman Tuhan. Apakah kata Alkitab dan apakah memberikan sejahtera? Jadi kita jangan telah bulat-bulat. Roh Kudus adalah Roh yang memberi penerangan dan sejahtera, bukan roh yang menggelisahkan. Dan dia tidak mungkin menentang firman Allah yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tidak mungkin kontradiksi ya Pak. Jangan dewa-dewakan orang yang kita anggap punya kemampuan, dia punya kemampuan lebih untuk mendengar suara Roh Kudus. Dan saya mau mendengar suara Roh Kudus lewat dia. Itu salah sudah dari awal. Karena Roh Kudus sumber utamanya adalah Alkitab, firman yang tertulis. Lalu bagaimana dengan orang yang mempunyai karunia roh Pak? Bukankah di Alkitab juga memang disebutkan bahwa karunia roh itu ada? Jadi memang dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa karunia itu adalah karunia bersifat supranatural, berbahasa roh, melakukan mujizat, mimpi, penglihatan seperti bisa itu. Demikian. Tapi jangan lupa ada juga karunia membedakan roh. Artinya begini, kita harus cari ini sumbernya dari mana. Jadi kalau sumbernya untuk peninggian diri sendiri dan playing God, memerankan diri Tuhan, ini sudah kesesatan. Karena karunia roh jangan lupa itu berarti kan Roh Kudus. Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus. Roh Kudus bukan memuliakan manusia yang memberitakannya. Jadi kalau sudah memuliakan dirinya jadi pusat bagi komunitas, bagi umat, bagi sekumpulan, itu sudah kesalahan dari awal. Jadi kita harus mewaspadai ini. Jangan ada pengkultusan individu. Di mana ada pengkultusan sudah menentang hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ini kok si orang ini jadikan Allah yang lain. Itu sudah salah dari awal. Jadi kita lihat dampaknya ya Pak ya. Dampak dan juga jangan lupa kembali kepada sumber yang tertulis. Jadi firman Allah tidak boleh digantikan dengan firman lisan yang diucapkan oleh seorang individu siapapun, kalibernya siapapun. Jangan lupa bahwa firman Allah juga menceritakan tentang bagaimana iblis bisa memakai wujud sebagai malaikat terang.
Ya, jadi makanya kalau ada Tuhan berkata kepadaku, kamu harus begini, kalau nggak begini nanti ada banjir. Kita ngomong dalam nama Yesus, aku tolak perkataanmu, karena nggak mungkin. Kamu ngomong gini nadanya nakut-nakuti, mengancam. Kembali kepada teks, teks sudah jelas. Jadi tidak boleh playing God. Kalau kita ketemu orang yang playing God, langsung tolak. Berarti kalau kita ikuti, kita sudah melanggar hukum yang pertama dari 10 perintah Allah. Seperti itu. Jangan lupa ada pernyataan firman, karunia Nabi tunduk kepada Nabi. Artinya, aku nggak bisa mengendalikan. Kalau aku nggak ngomong, nanti aku kebakaran. Nggak bisa. Nah, itu berlebihan tentunya. Berlebihan. Situasi mungkin memang ada seperti Nabi Yeremia, Yesaya, tapi itu konteks spesifik, bukan kebenaran yang bersifat berlaku universal. Karena setelah kedatangan Kristus, banyak hal sudah digenapi dari perjanjian lama ini. Tinggal penggenapan yang kita tunggu kedatangan Kristus kedua kali. Dan itu pun sudah jelas batasan-batasannya. Tidak boleh kita menebak waktu. Ketika menebak waktu, Tuhan aja ngomong, anak manusia pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Sudah menebak waktu, sudah pasti itu salah. Di luar firman Allah. Terakhir, untuk menutup perbincangan kita, bisa Bapak memberikan dasar firman Tuhan sekali lagi yang boleh mengarahkan jalan-jalan hidup kita. Amsal 18 ayat 1 saya bacakan Bu Yosi. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi firman Tuhan sendiri sudah sedari dulu mengingatkan tidak baik suka menyendiri. Menyendiri sesekali untuk retreat pribadi, berdoa, berpuasa, konsentrasi untuk hal tertentu sehat, tapi bukan seterusnya, bukan berkepanjangan. Mari kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Mari kita merapatkan barisan dengan tubuh Kristus, menjadi berkat buat tubuh Kristus dan menjadi berkat buat masyarakat. Terima kasih untuk perbincangan ini Pak Sindu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih juga Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu kepribadian si sosial. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.